Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kita akan bersama-sama membahas beberapa soal kimia ya. Saya ambil 10 soal kimia SMUNS tahun 2022. Ya, sebelum ujian kita belajar bersama-sama ya. Semoga kalian semuanya sukses. Langsung saja soal nomor 1. Jumlah isomer C5H12. Ya, tipe soal ini pernah keluar ya, Dek. Nah, kalian harus tahu dulu ini bentuknya alkana, alkena, atau alkuna. Nah, yang namanya alkana itu rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Sedangkan alkena itu adalah CnH2n. Dan alkuna itu adalah CnH2n min 2. Nah, dari soal yang diketahui adalah C5H12. Maka 5 ini disebut N-nya, ini adalah apa? 2N plus 2, ya kan? 2 kalikan 5, 10, 10 tambah 2, 12. Ya, karena bentuknya CnH2n plus 2, maka ini disebut alkana. Ya, C5H12 adalah senyawa tunggal ya, yang berikatan tunggal. Kalau alkena rangkap 2, kalau alkuna rangkap 3. Ya, oke, kita akan cari isomernya ya. Isomer yang pertama itu adalah rantai C tunggal 5 yang lurus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya adalah normal pentana. Begitu. Lalu kita potong 1 untuk cabang, maka induknya ada 4. Seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Maka kita letakkan cabang di C kedua. Cabang tidak boleh di C ke 1. Nanti untuk induk, ya Dek ya. Maka ini kita kasih nama 2 metil butana. Masih ada Mbak yang 2 metil yang induknya butana? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Kita letakkan di sini Mbak. Nah, ingat untuk alkana penomoran pertama terdekat dengan cabang. Ini cabangnya di sini, maka penomorannya dari sini dong. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti sama-sama 2 metil butana. Maka tidak boleh. Ya, maka yang induknya 4 sudah habis, kita potong induknya tinggal 3 ya. Ya, yang keempat kita taruh di mana? Taruh di sini 1. Yang 5-nya kita letakkan di sini 1. Nah, seperti ini. Maka kita kasih nama ya, 2,2. Artinya nih, ini kan induknya ada 3 ya. Di C kedua dan di C kedua itu ada cabang metil, maka 2,2 dimetil propana. Induknya ada 3. Ya, nah karena itu maka jumlah isomernya adalah 3. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Ke dalam wadah 2 liter dimasukkan 0,4 mol P dan 0,4 mol Q sehingga terbentuk kesetimbangan sebagai berikut. Saya buat terlebih dahulu ya, ini adalah kesetimbangannya. Di sini fasenya sudah masing-masing gas ya, maka nanti kalian bisa masukkan ke persamaan KC semuanya. Oke, nah seperti ini. Masing-masing P-nya 0,4 mol dan Q-nya 0,4 mol. Ya, yang kita masukkan dalam keadaan mula-mula reaksi setimbang di sini adalah konsentrasinya ya. Kita punya rumus bahwa konsentrasi itu rumusnya adalah mol dibagi dengan volume. Maka nanti konsentrasinya P itu berapa Mbak? Ya tinggal 0,4 dibagi dengan 2. 0,2 M ya. Iya. Berarti masing-masing 0,2 M ya. Saya masukkan 0,2 M, 0,2 M dalam keadaan mula-mula belum terbentuk produk ya. Selanjutnya, harga tetapan kesetimbangan reaksi pada temperatur tersebut adalah 64. Ini adalah KC ya Dek, KC-nya 64. Hitunglah berapa konsentrasi Q dalam keadaan setimbang. Berapakah konsentrasi Q dalam keadaan setimbang? Nah, di sini dalam keadaan reaksi tidak ada angka sama sekali, maka kita bisa bermain alfa atau bisa bermain X. Dengan cara apa? Reaktan berkurang, produk bertambah. Lalu ikutin koefisiennya, karena ini koefisiennya 1, maka nanti min alfa. Kalau besok sini koefisiennya 2, Mbak, ya berarti min 2 alfa, begitu. Kalau misalnya ini koefisiennya 1, ya jadi min alfa juga. Ya, ini berarti sini plus alfa plus alfa. Paham ya? Maka ini alfa, alfa, 0,2 min alfa, 0,2 min alfa.
Ya, kita masukkan ke rumus ya. Rumus KC itu adalah konsentrasi produk pangkat koefisien. Koefisiennya kan masing-masing 1 ya. Dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Kita masukkan KC-nya adalah 64. Saya masukkan 64. Sama dengan konsentrasi produk ini udah ada ya. Alfa pangkat 1, alfa pangkat 1 dibagi konsentrasi reaktan ya. Ini ada ya. Maka 0,2 min alfa dikali dengan 0,2 min alfa pangkat 1. Nah, selanjutnya saya olah seperti ini. 64 itu kan artinya 8 kuadrat ya. Sama dengan alfa kuadrat dibagi dengan 0,2 min alfa kuadrat. Selanjutnya kedua ruas saya akar. Maka kan kuadratnya hilang. Maka menjadi 8 dikalikan 0,2 min alfa, sininya alfa. Kita kalikan pelangi ya, kayak gini, begini, oke. Maka menjadi 8 dikalikan 0,2 itu adalah 1,6, min 8 alfa sama dengan alfa. Ya, maka nanti 1,6 sama dengan 9 alfa, maka nanti alfanya 1,6 dibagi dengan 9. Itu berapa? 0,17. Ya, luar biasa. Bisa ya, ditanya adalah konsentrasi Ki dalam keadaan seimbang. Inilah konsentrasi Ki dalam keadaan seimbang. Oke, maka 0,2 saya kurangi dengan 0,17. Jawabannya 0,03. Oke, yang tepat itu adalah poin D, pasti bisa. Keseimbangan kalian pelajari lagi ya. Selanjutnya ini adalah soal stoikiometri ya. Ingat, stoikiometri baik UTBK maupun mandiri itu pasti keluar. Untuk kimia, ya. Sebanyak 20 ml larutan KMnO4 0,2 M tepat bereaksi dengan 80 ml asam oksalat sesuai persamaan reaksi berikut. Saya buat persamaannya dulu ya, Dek. 2MnO4 min ditambah dengan 5C2O4 2 min. Ini nggak usah saya tulis, nggak apa-apa. Menghasilkan Mn2+. Ini harusnya ada koefisiennya 2 ya, Dek. Ini belum setara nih, ini saya masukkan 2. Ditambah dengan 10 CO2. Oke. Ya, selanjutnya 20 ml 0,2 M. Maka nanti kita bisa mencari mol. Rumusnya mol itu adalah M dikalikan V. Ya, ingat ini. Maka nanti 20 dikalikan 0,2. 4 ya, 4 milimol. Kita masukkan, tepat bereaksi dengan 80 ml asam oksalat, ya di sini berarti ada 80 ml. Volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur dalam keadaan 0 derajat Celcius 76 cm Hg. Maka suhunya itu adalah 0 derajat Celcius, tekanannya adalah 1 atm. Ya, ditanya volumenya CO2. Oke, di sini kita harus tahu ya rumus volume dalam keadaan STP. Ini STP ya, Dek. Standar temperatur pressure. Maka nanti rumusnya adalah mol dikalikan 22,4. Ya, molnya CO2 berapa, Dek? Kita bisa hitung ya. Jangan lupakan perbandingan koefisien. Ya, maka seperti ini. 10 dibagi 2. Ya, saya masukkan 10 per 2. Dikalikan molnya MnO4 dikalikan 4, baru kita kali dengan 22,4. Kita hitung ya, 22,4 dibagi dengan 2 itu kan 11,2 ya. Ya, maka nanti 11,2 dikalikan dengan 4, itu kan 44,8. 44,8 kita kalikan 10, maka jadi 448. Jangan lupa ini satuannya masih mili. Dikarenakan molnya adalah milimol, gitu ya. Maka kita jadikan liter menjadi 0,448 liter. Oke, jawabannya adalah D ya. Ya, kita bisa lanjut ke soal nomor 4. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat ada eliminasi, adisi, substitusi. Ya oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Suatu reaksi adisi adalah reaksi yang mengubah ikatan rangkap menjadi tunggal. Kalau untuk eliminasi itu kebalikannya, Dek. Reaksi yang mengubah ikatan tunggal menjadi rangka.
Kalau substitusi itu reaksi pergantian gugus. Makanya tunggal tetap menjadi tunggal, tetapi gugusnya berubah. Begitu ya. Oke, ini cara cepatnya sih. Ya. Yuk kita lihat yuk. Apakah reaksi 3 ke 1 adalah eliminasi? 3 itu apa? 3 ikatan rangkap 3 menjadi 1. Ya, berarti kalau rangkap 3 menjadi rangkap 2 ya. Rangkap 3 menjadi rangkap 2 itu adalah adisi. Begitu. Jadi ya, 2 jadi 1. Nanti 3 jadi 2. Itu reaksi adisi. Maka salah. Poin B, 1 ke 2 apakah adisi? Kita lihat. 1 ke 2 ya. Nah ini. Apakah ini sebuah adisi? Betul ya, rangkap menjadi tunggal. Maka reaksinya adalah reaksi adisi. Jadi reaksi yang mungkin adalah seperti ini ya dek. 1 menjadi 2. Mbak punya ada CH2. Ini adalah senyawa ke 1. Nah ini gugus pengadisinya kemungkinan adalah HCl. Nah, nanti di sini H akan menyerang CH2, lalu Cl-nya akan menyerang CH. Maka nanti hasilnya itu adalah CH3 tunggal CHCl strip sini CH3. Begitu guys, inilah reaksi adisi. Oke guys, paham ya? Ya, pasti kalian bisa ya. Saya lanjutkan ya, kita masuk ke soal nomor 5. Untuk membuat larutan penyangga yang pH-nya 9, maka larutan amoniak atau NH3 60 ml 0,1 m harus ditambahkan HCl sebanyak berapa? Ini berarti soal pH ya, pH penyangga. Yang namanya penyangga itu adalah suatu reaksi, ini NH3 berarti basa lemah ya, ditambah dengan HCl, HCl itu adalah asam kuat. Nanti produknya adalah NH4Cl, ini adalah garamnya. Ya, saya buat mula-mula reaksi sisa. Nah, karena menghasilkan penyangga dengan pH 9, itu artinya penyangga basa. Maka nanti basa lemahnya sisa, asam kuatnya habis, garamnya sisa. Itulah penyangga basa. Bersisa basa lemah dengan garamnya. Oke, basa lemahnya berapa? Ada 60 ml. 0,1, nanti molnya adalah 60 kalikan 0,1, 6 milimol. HCl-nya berapa mbak? Ini ada M-nya, V-nya nggak tahu, maka 0,2 dikalikan VA ya, M kalikan V. Dalam keadaan mula-mula produk belum terbentuk, HCl-nya harus habis, maka saya kurangi 0,2 VA, ini adalah pembatasnya. Maka sini min berapa mbak? 0,2 VA. Maka sini plus 0,2 VA. 0,2 VA di sininya 6 dikurangi 0,2 VA. Paham ya? Penyangga basa apa rumusnya? OH- sama dengan KB dikalikan mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasinya. Oke, karena pH-nya 9, ya, maka nanti pOH-nya berapa? pOH itu rumusnya 14 dikurangi pH, pOH-nya adalah 5, maka nanti OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Ya, KB-nya berapa? KB-nya di soal 10 pangkat min 5, mol NH3-nya adalah 6 dikurangi 0,2 VA, mol basa konjugasinya, mol asam konjugasi ya, atau garamnya tuh 0,2 VA. Jadi kita hilangkan saja, maka nanti 0,2 VA sama dengan 6 dikurangi 0,2 VA. Jadi kita pindah ruaskan ke kiri, maka 0,4 VA sama dengan 6. Maka nanti VA-nya adalah 6 dibagi dengan 0,4. Paham ya dik ya? Ya, jawabannya apa? Jawabannya 15. Oke, pasti bisa. Oke guys, untuk soal nomor 6 dan selanjutnya, kita masuk ke part kedua ya. Silakan nanti kalian simak kembali di part kedua segera. Oke, untuk tugas kalian coba kerjakan soal nomor 6. Nanti kalian jawab ya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di part keduanya. Ya, secepatnya ya. Ya, terima kasih perhatiannya. Semoga ujian kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum.